Tapak bumi, pendekar terakhir tanah Jawa 11. Di dalam sebuah kamar, seorang laki-laki berambut dan berjanggut putih duduk di belakang seseorang muda. Walaupun secara fisik tua, kelihatan benar ia seorang yang sakti. Tubuh masih tegap dan berotot. Urat-urat kedua tangan yang ditepuk-tepukkan naik turun di punggung orang yang duduk di depan itu, bergerak mengeras. Tampaknya, si laki-laki yang berambut putih bersiap akan melakukan sebuah jurus. Mereka berdua duduk untuk pengobatan si orang muda yang tangannya terbungkus kain. Tarik napasmu, gentong kayu. Si laki-laki berambut dan berjanggut putih berteriak ke orang yang duduk di depannya. Orang yang dipanggil dengan nama gentong kayu itu pun menegakkan tubuh dan menarik napas dalam-dalam. Terlihat lengan kanan dijepit dua bilah batang kayu yang terbungkus kain. Tiba-tiba laki-laki tua yang duduk di belakangnya memukul di pangkal leher. Ark, guru. Gentong kayu tidak dapat menahan sakit akibat pukulan itu ketika kembali menarik napas. Ia berteriak kuat-kuat sambil menekuk punggung. Lalu, dengan cepat kedua tangan laki-laki tua itu diputar berlawanan arah. Sambil menarik napas dengan cepat, kedua tangan itu disilangkan dan diturunkan ke bawah. Dilakukannya berulang-ulang. Hiya, dalam gerakan yang kesekian kali, kedua telapak tangan si laki-laki tua dibenturkan ke tubuh belakang gentong kayu. Tubuh gentong kayu seketika terdiam. Sambil duduk membungkukkan badan, gentong kayu menerima gelombang hawa hangat yang keluar dari kedua telapak tangan laki-laki tua itu. Keringat pun terlihat mulai membasahi wajah renta si laki-laki tua. Dahi dipenuhi titik-titik keringat. Janggut putih yang panjang, berterbangan saat tersentuh gelombang hangat yang terpantul keluar dari tubuh gentong kayu. Tidak seberapa lama gentong kayu merasakan hawa hangat merasuki tubuhnya. Hingga kemudian, dalam posisi duduk itu ia mulai kehilangan kesadaran. Sebelum tubuh yang kepalanya menunduk itu hampir jatuh, Gasing si pendekar tongkat berdiri. Dibaringkannya tubuh gentong kayu di lantai tanah. Lalu, berjalan ke sebuah pelataran dari batu di sudut kamar itu. Diambil seekor ayam hitam dan sebilah keris panjang. Membalikkan badan, ia pun kembali berjalan mendekati gentong kayu yang terbaring. Tangan kanan gentong kayu yang patah dan terjepit dua bilah batang kayu itu, diluruskan di lantai tanah. Sambil memegang ayam hitam tadi, bibir Gasing Komat Kamit membacakan mantra. Leher ayam hitam yang masih hidup itu diirisnya perlahan. Lalu, cucuran darah ayam hitam itu terus dicurahkan ke tangan kanan gentong kayu. Setelah tangan kanan gentong kayu penuh berlumuran darah ayam, dipatahkannya sayap kanan ayam itu. Lalu, sambil kembali bibir berkomat kamit, dipijitnya tulang sayap ayam yang dipatahkan tadi pelan-pelan. Dipijit hanya ke satu arah. Dari dalam keluar, terus-menerus. Setelah sekian lama ia memijit tulang sayap ayam yang dipatahkan, perlahan-lahan dilusnya sayap ayam itu. Dengan sedikit ditekan, terdengar suara gemeretak dari tulang ayam dan tangan gentong kayu. Krak, krak, krak. Ayam hitam pun dilepaskannya ke lantai tanah ruangan itu. Dibiarkan ayam itu menggelepar-gelepar sesaat sebelum akhirnya diam tak bergerak. Setelah ayam hitam tadi sama sekali tak bergerak lagi, Gasing berjalan mendekati gentong kayu. Dibukanya kain yang mengikat dua bilah batang kayu di tangan kanan gentong kayu. Kedua bilah kayu itu pun juga ia lepas. Lalu, tangan kanan gentong kayu digerak-gerakkan. Perlahan-lahan dan kemudian cepat-cepat. Gasing tersenyum puas dengan pekerjaannya. Setelah itu, ia melangkah keluar. Pertapaan kau akan lama, tapak bumi. Tak boleh terputus apapun yang terjadi. Kau hanya harus memusatkan perhatian dalam pertapaan. Kau akan didatangi banyak godaan. Akan banyak yang ingin mengganggu kau. Semua wujud, tapak bumi. Dari yang paling cantik sampai ke yang paling jelek. Dari yang paling besar sampai ke yang paling kecil. Kalau kau tergoda, takut atau berhenti dengan atau tanpa kemauan kau, maka kau akan mati. Bahkan kau sendiri bisa saja mati dalam pertapaan karena selama bertapa kau juga harus berpuasa. Kalong Ireng berbicara sambil berbaring di atas sebuah ranting pohon. Tubuh terayun-ayun mengikuti hembusan angin. Sambil berbicara, matanya menatap tajam ke arah tapak bumi. Berat sekali, guru. Untuk apa guru mewariskan aku ajian seberat ini? Tanya tapak bumi. Aku baru bisa mati kalau ajian ini lepas dari tubuhku, tapak bumi. Ajian ini sangat berbahaya. Aku tak mau ajian ini jatuh ke orang lain. Aku hanya mau kau yang mewarisinya, jawab Kalong Ireng. Tapak bumi berdiri termangu. Ia bagai sedang melamun. Melihat sikap sang murid yang demikian, Kalong Ireng memandang sambil mengernyit.
Rahang mengeras dan wajah terlihat seperti marah. Tapak bumi, kau muridku satu-satunya. Ilmu kesaktian ini sangat berbahaya. Hanya kau yang aku percaya di bawah kolong jagat ini. Seru Kalong Ireng dengan suara tinggi. Tapak bumi tersentuh dengan kata-kata itu. Ia langsung menundukkan kepala. Mata berkaca-kaca saat memandang wajah Kalong Ireng yang menatap tajam ke arahnya. Wajah sang guru yang berjanggut putih memanjang dengan rambut putih yang dibiarkan tergerai, tampak sedang marah. Tapak bumi tak tahu berapa umur Kalong Ireng. Tapak bumi hanya bisa mengira-ngira bahwa umur sang guru lebih tua daripada umur batang kelapa tertinggi yang ada di tempat itu. Tubuh tapak bumi merunduk perlahan dan akhirnya duduk di tanah. Aku tidak dapat mati, tapak bumi. Aku baru bisa mati kalau ajian Pancasona ini lepas dari tubuhku. Suara Kalong Ireng kali ini terdengar tidak sekeras tadi. Ia beranjak duduk di ranting itu, membiarkan angin mengembusi rambut dan janggut panjangnya. Seorang pendekar yang tubuh masih terlihat kuat itu, memandang tapak bumi dengan sorot mata tajam. Aku sudah lelah dengan semua pertarungan. Aku sudah lelah dengan semua perjalanan. Aku ingin istirahat, menunggu kematianku datang, kata Kalong Ireng lagi. Menatap tapak bumi tanpa berkedip tetapi suara sang guru kini mulai terdengar melunak. Ia bahkan berbicara terbata-bata. Mata perlahan berkaca-kaca, wajah tuanya pun terlihat semakin kuyu. Tapak bumi mengetahui kekerasan hati Kalong Ireng. Namun, baru kali ini ia melihat sang guru bersikap demikian. Tersentuh hatinya dengan suasana, mata tapak bumi yang berkaca-kaca meneteskan bulir-bulir bening. Guru bikin aku jadi bersedih. Jangan bicara kematian. Guru adalah orang tuaku. Saat mengatakan itu, tapak bumi tidak dapat menahan air mata yang mengalir deras di pipi. Ia sangat terharu. Perlahan, tapak bumi duduk menegakkan tubuh. Ia seakan bersiap berdiri. Baiklah, guru. Terimalah sujud hormatku. Aku siap menerima ajian Pancasona, kata tapak bumi kemudian. Ia berdiri. Lalu, sambil bersujud dengan satu kaki, kedua tangannya dikatupkan dan diangkat ke arah sang guru. Kalong Ireng mengembuskan napas panjang dengan mata terpejam. Kalau begitu, bersiaplah. Aku akan memberikan semua ajianku kepada kau. Nanti saat kau memulai pertapaan untuk ajian Pancasona, kau akan bergelantung di atas dahan pohon sana. Kalong Ireng menunjuk ke tempat di mana ia biasa bergelantungan. Kau akan berpuasa. Kau tak boleh berbicara. Semua yang ada di sini selama kau bertapa akan menjadi urusanku. Jangan sekali-kali kau membuka mata atau menghentikan pertapaan. Selesai pertapaan kau yang pertama, aku akan membimbing untuk pertapaan kau yang selanjutnya. Mengerti? Tapak bumi menganggukkan kepala. Nah, bersiaplah, teriak Kalong Ireng. Lalu, Kalong Ireng mengentakkan kaki dan meloncat dari ranting kayu tempat ia duduk ke dekat tapak bumi berdiri. Disuruhnya sang murid untuk duduk kembali. Sambil duduk di belakang tapak bumi, kedua tangan Kalong Ireng direntangkan terkepal. Lalu dengan menarik napas, kepalan tangan itu disilangkan dan masing-masing ditinjukan ke kanan dan ke kiri bergantian. Kemudian Kalong Ireng menahan napas dan kedua tangan yang terkepal itu dibuka. Dibenturkan ke punggung tapak bumi. Heya, teriaknya dengan kuat. Selama beberapa saat, tubuh tapak bumi kelonjotan. Tubuh tapak bumi bergetar-getar tidak karuan. Tapak bumi menahan sekuat tenaga untuk tetap menegakkan tubuh. Lemaskan tubuh kau, perintah Kalong Ireng. Tubuh tapak bumi terus berkelonjotan. Getaran-getaran tubuhnya semakin kuat. Ia tidak sanggup mengendalikan. Jangan dilawan, tapak bumi. Lemaskan tubuh kau, teriak Kalong Ireng. Lama-kelamaan, dari telapak tangan yang dibenturkan ke tubuh tapak bumi keluar uap banyak sekali. Uap itu mulai menutupi tubuh mereka. Heya, Kalong Ireng berteriak lagi lalu, mengangkat kedua tangan. Perlahan-lahan uap yang menutupi tubuh mereka berdua memudar. Kalong Ireng diam menunggu beberapa saat. Tarik napas. Lemaskan tubuh kau dulu, kata Kalong Ireng pelan. Titik-titik peluh mulai memenuhi dahi tuanya yang berkerut. Perlahan-lahan dahi tua yang berkerut itu meneteskan peluh. Kemudian, Kalong Ireng memulai kembali. Heya, kembali kedua tangannya dikepal, lalu direntangkan. Dengan menarik napas, kepalan tangan itu disilangkan dan masing-masing kembali ditinjukan ke kanan dan ke kiri bergantian. Kalong Ireng menahan napas dan kedua tangan yang terkepal itu dibuka. Dibenturkan ke punggung tapak bumi.